Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dan Om Swastiastu. Kami dari bertiga akan mewawancarai dosen dan salah satu staf di Politeknik KPP. Dan selamat menyaksikan. Ya, rupanya kami lupa memperkenalkan diri kami satu persatu. Saya Alfat Saidina, yang sebelah kanan. Di tengah sana ada Batis. Dan di pojok kiri sana ada Iqbal. Oke, enjoy this video. Ya, bisa dikenalkan namanya Kak. Iya, kakak. Perkenalkan, nama saya Afi Enggar Tiasti. Biasanya dipanggilnya Enggar, Bu Enggar, Kak Enggar, tapi kebanyakan rata-rata manggilnya Kak Enggar. Iya kan, nama saya. Jadi Kak Enggar ini dosen di Politeknik KPP dan sempat mengajar di program studi D1 sama ngajar di program PIWAR. Tuh. Udah berapa lama Kak Enggar jadi dosen? Berarti ini udah 1 tahun. Oh, 1 saya baru tahun. masuk tuh 2019 di Januari, tanggal 15 Januari. 15 Januari masuk KPP, terus waktu itu kan masih libur, terus di Februari atau Maret itu baru mulai ikut istilahnya dosen cangkok namanya, ikut sama Pak Arif ya. Ikut aku manajemen resiko mata kuliahnya. Itu kalau manajemen resiko itu background pendidikannya Manajemen bisnis, manajemen, terus keuangan, lebih banyak mengacunya ke keuangan karena implementasinya untuk di jurusan atau prodi perdagangan internasional lebih belajar lebih banyak implementasinya di keuangan ya. Oh, berarti Kak Enggar sendiri di sini ngajarnya ke PIWAR? Iya, dosennya untuk dosen PIWAR. Dosen PIWAR. Home base-nya di PIWAR. Mata kuliah apa Kak Enggar? Ini kan sekarang lagi semester apa sih nih? Genap ya? Iya, Di semester genap tuh ngajar manajemen resiko, terus sama ngajar di tugas besar 1 freight forwarder. Nah, itu 2 mata kuliah itu. Terus sama kalau di ganjil ngajarnya ampunya itu SKB sama kewirausahaan. Oh. Sebelumnya kan dari dosen cangkok Kak. Iya. Nah, lewat jadi dosen sekarang nggak sistem PNS Kak? Iya, memang Oh, emang PNS begitu, lulus CPNS, masuk CPNS, kemarin baru dilantik PNS. Di CPNS itu memang udah formasinya dosen, dan kebetulan Pak Arifin udah pensiun, terus digantiin ke saya. Pas kebetulan cangkoknya manajemen resiko, lanjut lagi ngajar manajemen resiko. Kalau di sini standar buat jadi dosen tuh S1, S2 tuh S2 gimana? minimal. Oh, berarti Kak Enggar S1, S2-nya manajemen? S1-nya statistik, S2-nya bisnis administrasi. Berarti habis lulus S1 sempet kerja dulu atau lanjut? Kerja dulu, kerja sambil kuliah lagi. Tapi lanjut kuliah langsung. Cuma jeda berapa bulan lanjut kuliah tapi sambil kerja. Jadi kuliah sambil kerja. Kuliah sambil kerja ya Kak? Berarti pas ngambil start kerja tuh ngambil berapa lama Kak? Kerja berarti hampir 4 tahun. 4 tahun? Sebelum jadi dosen kerja udah 4 tahun. Dari 2015 lulus S1, di 2015 awal di Januari lulus, Agustus 2015 masuk S2, terima S2. Di April 2015 nya memang udah terima kerja. Jadi sambil kuliah sambil kerja. Lulus di 2018 lulus S2. Ya, 18 awal. Gitu. S2. Ada lagi Pak? saya mau nanya nih Kak, kenapa dosen? Maksudnya apakah emang udah ada Kenapa? Maksudnya kenapa milihnya dosen gitu? Iya, mengajar. Milihnya ngajar. Sebenarnya kalau ditanya kenapa, kayak udah jalannya aja, udah kayak ya udah emang terimanya pertama dosen, formasi yang dibukanya juga dosen. Terus ya itu sih alasan. Jadi ya ternyata ngajar juga enak, dan kebetulan saya juga sebelumnya memang punya sekolah, punya sekolah TK, SD. Jadi
kayak ya udah into aja ke ngajar. memang punya pengalaman sebelumnya basic sebelumnya. Intuisi adalah kunci ya kak. Ya, bisa. Asik. Bisa. Berarti pas abis lulus S1 kan ke S2 sempet kerja tuh kak. Ha-ha. Nah kerjanya ini ngajar Oh atau enggak, gimana? kerjanya di konsultan, jadi beda jauh banget. Cuma kalau di konsultan itu kan macam-macam kan, kita gimana kita nge-present project kita, jadi lebih nyampein untuk komunikasi dengan orang. Kan saya juga kalau di kelas nggak nganggap mahasiswa itu ya mahasiswa, kita belajar bareng. Saya juga bisa dapat input dari mahasiswa juga. Jadi nggak melulu saya yang ngomong dan segala macam nerangin ini, tapi biar mahasiswa, saya juga pasti bakal dapet inputnya. Sama kayak kalau kerja di konsultan, kita bikin bahan, kita present, mereka cocok atau enggak, dan kayak gitu-gitu. Gitu. Targetnya selama jadi dosen apa kak? Targetnya, maksudnya target gimana nih? Kan dari selama sebelum konsultan habis kerja tuh kak, nah terus lanjut S2, ada capaian lagi nggak kak pas jadi dosen? Karena sekarang udah jadi dosen kan harus harus menjalaninya kan, harus menjalani dengan serius, nggak melulu ada tingkatannya. Jadi dosen itu sekarang golongannya apa, ya lebih ke kalau udah jadi dosen harus pengen targetnya ya penelitian harus lebih banyak. Itu sih target utama saya, penelitian setiap tahun tuh harus nambah. Tahun ini udah bikin penelitian nggak? Udah, Wow. tahun ini bikin penelitian dan jurnal itu kayak targetnya misalkan tahun lalu cuma sebatas misalkan di APP cuma proceeding gitu, terus nanti oke, tahun ini kita nggak cuma proceeding tapi kita jurnal nasional atau kalau bisa jurnal internasional atau gimana. Itu target, kayaknya hampir semua dosen targetnya juga itu. Capaian yang diinginkan tuh buat dosen tuh itu. Selain karena kalau bikin penelitian kan nulis, kita meningkatin ilmu kita juga lah. Gitu. Saya mau nanya nih kak tentang anak-anak D1 nih. Anak-anak D1. Iya kan kita Kan ini sempet ketemu. Iya, sempat ketemu, pendidikannya cuma setahun gitu ya. Iya betul, beda tahun. Harapannya apa nih untuk anak-anak D1 setelah kita lulus? Setelah lulus harapannya karena kan sudah ada penempatannya kan. Iya. Sudah ditempatkan, sudah kalian tuh istilahnya tuh jalur khusus gitu, jalur yang nggak perlu capek-capek untuk nyari-nyari kerja lagi dan segala macamnya. Harapan saya sih bisa menerapkan ilmu yang udah dipelajarin di kuliah, di kampus, diterapin di di tempat kerja. Bukan misalkan kayaknya saya pernah bilang di dalam kelas juga, misalkan kalian nggak pelajaran di dalam kelas tuh nggak dipakai gitu di bangku kerja gitu. Di kerjaan nggak ada nih pelajaran, gue ngitung ini gue nggak ngerjain nih, tapi bukan itu yang didapat. Jadi insight-nya kalian tuh bukan itu, bukan cuma semata-mata duduk di bangku, masuk kuliah, kerjain soal, absen dan segala macam, tapi ada insight-nya yang harus kalian ambil, harus didapat tuh insight-nya tuh harus ada. Kayak komunikasi dengan orang, gimana cara ngomong, terus sopan santun dan segala macam. Itu yang paling penting sih. Bersosialisasi itu utamanya, kuliah itu adalah bisa berkomunikasi dengan baik. Karena kakak udah pernah kuliah sambil kerja, kan di beberapa di antara kami pengen kuliah sambil kerja juga. Nah kakak ada saran nggak gimana cara ngimbangin kuliah terus kerja juga? Itu berat banget sih. Sebenarnya harusnya bagusnya tuh ya udah fokus aja. Kalau memang mau kuliah, kalau mau kerja. Itu bonus aja yang bisa didapat kuliah sambil kerja. Karena nggak semua perusahaan bisa nerima itu kan, bisa ngesambi gitu, dan harus pintar-pintar bagi waktu. Itu harus banget pintar-pintar bagi waktu. Kuliahnya pagi, ada dispensasi waktu juga waktu itu saya, karena ada dispensasi waktu bisa kuliah, bisa masuk ke kantornya tuh siang gitu. Jadi ya itu kelebihan tersendiri lah, tapi harus tetap kitanya pintar-pintar bagi waktu. Gitu. Ada lagi Mak? Cukup kayaknya udah sih Kak, itu Cukup aja. ya. Terima kasih Kak Enggar buat waktu dan kesempatannya. Sukses buat kalian bertiga. Ya demikian ngobrol bareng sama dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kenalin saya Iqbal, terus ini ada Batis, teman saya ada Ahmad. Mau wawancara sedikit tentang Bapak ya. Pertama, nama Bapak siapa Pak? Bapak Awaludin. Siapa? Awaludin. Bapak Awaludin. Ya. Di sini sebagai
Bapak di sini udah lama di Udah Politeknik? 4 tahun. Oh, udah 4 tahun. Asalnya Bapak dari mana, Pak? Dari sini orang sini lah apa? Yang radius gitu. Oh, orang sini. Iya. Bukan ngerantau, bukan. Bukan. Orang radio. Lahir di Jakarta, Pak? Iya Jakarta. Oh, asli sini berarti ya? Iya sini. Udah 4 tahun. Nyaman nggak sih, Pak, kerja di sini? Nyaman. Nyaman. Tapi ada dong keluh kesannya. Ya ada sedikit ya. Ada. 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 Kira-kira yang Yang penting nyaman aja, yang penting kita asal rajin juga pasti dipercaya. Oh iya, benar. Artinya rajin, jujur ya, Pak. Iya. Rajin. Nah, Tapi Pak, kalau keluh kesah Bapak sebagai cleaning service terhadap mahasiswa itu apa sih, Pak? Yang bikin Bapak kesel gitu kadang sama mahasiswa. Wah, gini gitu. Ada nggak Pak kira-kira? ya kadang-kadang sih ada, kadang-kadang kalau lagi bukan masuk apa, kalau ada berisik kita mau istirahat suka bingung. Oh, berisik ya, Pak? Iya berisik kalau Oh. belum masuk gitu. Eh, Kayak ayam kehilangan induknya gitu. Bener-bener. Iya sih, Iya Pak. kan? Iya, Berisik bener-bener. kan, bener? Berisik. Nah, Apa namanya? Gaduh lah, bikin ribet lah. iya oh iya. Nah, Terus saran Bapak buat apa namanya pengurus gedung ini gimana? Maksudnya kayak ada yang kurang nggak sih Pak sebagai cleaning service? Kayak kurang nggak ada. prasarana, Nggak sarana ada. gitu nggak ada? Nggak ada. Udah lengkap semua. Lengkap semua. Jadi udah terfasilitasi lah ya Iya. buat prasarana sarana. Iya. Kesibukan Bapak selain kerja di sini apa Pak? Ada? Yang nggak ada paling di sini doang. Oh, berarti cuma di sini aja ya? Iya. Jam kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Jam 7, setengah 7 Setengah 7. sampai setengah 5. Setengah 5 sore. 7 sampai setengah 5. Setiap hari atau ada libur ya Pak? Ya Sabtu Minggu libur, kadang-kadang kalau sebelumnya di lembur. Oh, Sabtu Minggu berarti libur ya? Iya. Tapi kalau ada lembur datang. Iya. Ini Bapak bertanggung jawab satu ruangan lantai atau gimana sih Pak? Sabtu Minggu di ruangan. Dua sama yang tadi. Satu lantai 3 ini? Iya. Oh, jadi satu lantai 3 Bapak sama Pak siapa? Pak Iwan. Pak Iwan. Berarti lantai 2 beda lagi, lantai 3 beda lagi? Beda lagi. Itu di rolling atau dari awal tuh udah? Kadang-kadang di rolling juga. Kadang-kadang di rolling juga ya? Berarti nggak selamanya di lantai 3 gitu ya? Nah, Terus ada saran Pak buat mahasiswa atau enggak ada Pak. enggak? Mungkin apa ya? Unek-uneknya gitu kepada mahasiswa selain bikin ribut atau Enggak ada. nggak ada? Oh ya udah, cukup kali ya. Iya. Ya sudah, mungkin ini aja yang bisa Iya. saya tanya. Terima kasih Pak nih udah ngasih informasinya. Iya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Demikian dari apa yang telah kami wawancarai. Semoga kalian semua mendapatkan pesan dan kesan dari apa yang disampaikan.